Immortality Chapter 56 sampai Chapter 60. Hati Fang Han terasa sangat lega. Namun, dia masih sadar akan ketergantungannya pada Fang Qingshui. Suatu hari, ketika kultivasinya melampaui Fang Qingshui, barulah ia dapat benar-benar bernapas dan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Kekuatan saya saat ini mendekati 10 kuda. Setelah menjadi murid pelataran dalam, mungkin saya bisa menembus alam surgawi. Lagi pula, pil Jiu Qiao tidak dikonsumsi tanpa tujuan. Suatu hari nanti, mungkin aku akan berusaha meraih tempat di peringkat Sanhe. Selama saya bisa masuk 10 besar, saya akan mendapat hadiah dari sekte, pikir Fang Han di perjalanan. Tujuannya saat ini adalah untuk menangkap setan surgawi sebanyak mungkin dan menyaringnya menjadi Great Blue Sky Pills. Karena saat ini, pil adalah makanannya, semakin banyak semakin baik. Diam, tunjukkan tablet kualifikasi, kata 4 tetua di pintu masuk. Fang Han tidak berani lambat, dia buru-buru mengeluarkan tablet kualifikasi. Pintu batu kuno terbuka, masuklah. Selama kamu bisa menghabiskan 10 hari dan 10 malam penuh di Heavenly Devil Arena, maka kamu bisa kembali. Ini adalah tempat yang berbahaya. Namun, jika Anda merasa tidak mampu, mungkin Anda akan terbunuh kapan saja. Jika Anda ingin mundur, masih ada waktu, ucap salah satu penatua. Sementara, penatua yang lain mengeluarkan sebotol pil dan berkata, ini adalah 5 pil butir kerajaan yang dapat membantu mempertahankan kekuatan fisik Anda dalam arena iblis surgawi. Pikirkan baik-baik, apakah Anda menerimanya atau tidak? Aku tidak akan mundur, jawab Fang Han. Menerima pil itu, kakinya menginjak ambang pintu batu kuno. Begitu kakinya menyeberang, Fang Han merasa seolah-olah melangkah ke jurang kegelapan. Dia merasa seolah-olah bumi di sekitarnya bergerak, hampir menyebabkan kepalanya menjadi pusing. Jika bukan karena fisiknya yang superior, dia mungkin akan muntah di tempat. Akhirnya dia mendarat di tanah yang kokoh. Ruang di depannya menyala, mengungkapkan adegan yang sulit dipercaya. Di depannya ada dataran luas terpencil. Apakah ini arena iblis surgawi? Gumam Fang Han melihat ke belakang. Dia menyadari bahwa pintu batu tempat dia baru saja masuk sudah menghilang tanpa jejak. Tubuhmu sangat kuat. Tidak akan lama lagi, akan ada banyak iblis surgawi berbondong-bondong datang ke sini. Pada saat itu, kita akan menangkapnya untuk disempurnakan menjadi pil dan menghasilkan banyak keuntungan. Bisik Nagayan. Lalu kemana kita harus pergi sekarang? Fang Han memandang dataran yang tak berujung dan sepi. Mengapa aku tidak melihat murid-murid pelataran luar lainnya? Tanya Fang Han tampak bingung. Sekte Yuhua takut bahwa para murid akan berkelompok untuk bersaing dengan setan surgawi, dan tidak mendapatkan efek temperamen apapun. Dengan demikian, mereka memindahkan setiap murid ke tempat yang berbeda. Jika Anda tertarik, Anda bisa berkeliling, mungkin kita bisa menemukan beberapa harta karun tipe bahan surgawi. Tiba-tiba di kejauhan, garis besar manusia melintas. Mereka tampak panik. Siapa itu? Tanya Fang Han buru-buru melihat ke kejauhan. Itu sebenarnya Fang Qingwei. Wajahnya sangat pucat ketakutan. Dia berlari seolah-olah dia dikejar sesuatu yang sangat mengerikan. Dia berteriak, Fang Han, selamatkan aku. Iblis surgawi saat ini sedang mengejar saya. Cepat selamatkan aku. Aku akan menikahimu, aku akan setuju untuk menikahimu. Tidak ada yang mengejar Anda, kata Fang Han, mengamati Fang Qingwei. Apakah begitu? Jawab Fang Qingwei menunjukkan senyum misterius. Hati-hati, dia bukan Fang Qingwei, dia adalah iblis surgawi. Tiba-tiba, Nagayan memperingatkan. Iblis surgawi mampu melakukan 1000 perubahan dan 10.000 transformasi, dan sangat cerdik. Mereka secara langsung menemukan titik lemah dalam hati seseorang,
dan secara diam-diam akan merencanakan cara jahat untuk menyerang kelemahannya. Tidak heran mereka adalah tabu dari banyak pembudidaya. Mereka bahkan adalah musuh besar para kultivator setan, kata Naga Yan menjelaskan. Teknik tinju Fang Han saat ini memobilisasi roh dan jiwanya menjadi satu. Itu terkonsentrasi pada satu titik sebelum meledak. Energi itu menusuk ke iblis surgawi, secara alami direduksi menjadi fragmen. Meskipun satu pukulan telah menghancurkannya, fragmen-fragmen itu hanya melayang di udara sejenak sebelum mereka kembali bersatu. Iblis itu berkata, "Fang Han, kamu sangat kuat. Tapi bagaimanapun, aku tidak berbentuk, tidak peduli bagaimana kamu berusaha, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Aku tidak akan pernah mati. Kamu sangat kuat, dagingmu pasti sangat lezat. Setelah memakanmu, aku mungkin akan berubah menjadi Raja Iblis." Fang Han berpikir, bagaimana iblis surgawi ini bisa mengetahui nama saya? Apa rohku bocor, sehingga setan surgawi bisa merasakannya? Iblis surgawi berubah menjadi pisau yang tajam memotong ke arah kepala Fang Han. Secara mendadak, Fang Han menggerakkan tangan dan kakinya, melompat-lompat, berlari ke depan dengan keras. Tindakan ini adalah bagian dari teknik yang paling ia kuasai, Seven Star Fist. Ketika dia merilis langkah terakhir, ketujuh bintang itu menjadi satu, aliran udara tiba-tiba bergetar. Bahkan tanah sedikit bergoyang, udara gelisah melesat ke segala arah. Iblis surgawi itu menjerit. Sesaat, setelah itu semuanya diam, tidak ada jejak sedikit pun dari ki iblis yang tersisa. Fang Han bergumam, apakah dia mati begitu saja? Bukankah Anda mengatakan bahwa iblis surgawi dapat disempurnakan menjadi pil besar langit biru? Hahaha, kamu mengira aku benar-benar mati? Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Di depan Fang Han tiba-tiba muncul wajah Fang Qingshui. Dia berkata, "Fang Han, berikan tubuhmu padaku. Saya tahu Anda memiliki perasaan terhadap saya. Saat ini, saya membutuhkan tubuh Anda, dapatkah Anda memberikannya kepada saya?" Fang Han telah tertangkap basah oleh iblis surgawi dan membiarkannya masuk ke dalam benaknya. Dia tiba-tiba menjadi marah, tetapi selama kemarahannya, dia masih tetap tenang. Iblis surgawi ini terlalu licik, berulang kali mencoba menipu dia. Dalam amarahnya yang tiba-tiba, dia mengarahkan darah ki seluruh tubuhnya ke kepalanya, mengedarkan teknik spiritual Yuan Chen. Segera cahaya putih menembus, dengan tajam menerangi pikirannya. Cahaya yang sangat terang itu menembus iblis surgawi. Setelah itu, di antara cahaya putih, muncul sosok yang mengenakan mahkota, mengangkat satu tangan, menutupi langit dan terus menekan ke bawah. Iblis surgawi berteriak, "Hah, rohmu sebenarnya sangat kuat. Ini adalah kaisar setan humanoid. Semangatmu, bagaimana itu bisa mengandung kekuatan ki dari kaisar setan humanoid?" Di bawah tekanan telapak tangan besar itu, akhirnya iblis surgawi bubar, dan benar-benar hancur. Fang Han telah memakan pil Jiu Qiao yang berisi esensi darah dari Kaisar Kuning. Tentu saja, itu juga mengandung jejak sisa kekuatan Ki Kaisar. Sejak Fang Han telah menembus tahap 10, Fang Han bisa mengendalikan sedikit kekuatan Ki Kaisar ini. Naga Yan tertawa dan berkata, "Haha, Fang Han, aku awalnya ingin membantumu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan dapat memperbaiki beberapa kekuatan Ki Shadow kekosongan Yellow Springs Great Emperor. Ki dan roh iblis ini cukup bagi saya untuk menghaluskan pil." Setelah beberapa saat kemudian, pil langit biru seukuran kacang hijau melayang di depan Fang Han. Begitu kecil, hanya seukuran kacang hijau, sedangkan pil darah sangat besar. Lukisan Huang Quan sebenarnya juga dapat digunakan sebagai tungku dan memurnikan pil dengan sangat cepat, dibandingkan dengan Baoqi Pot abadi Sekte Yuhua, itu jauh lebih kuat.
Tahun itu, Yellow Springs Great Emperor menciptakan lukisan ini, demi menyediakan pil untuk jutaan murid sektenya. Di masa depan, setelah saya memulihkan kekuatan saya, jika Anda membuka atau mendirikan sekte dengan sejumlah besar murid, Anda harus bergantung pada lukisan naga Huangquan ini, kata Naga Yan menjelaskan. Apakah sekte Huangquan memiliki jutaan murid? Bukankah itu lebih besar dari sekte Yuhua? Tanya Fang Han. Tentu saja, di masa lalu, sekte Huangquan adalah sekte nomor 1 di antara sekte setan, dan merupakan pencipta tempat yang disebut Netherworld, di mana 10 murid pribadi Kaisar Huangquan mengendalikan kehidupan dan kematian. Yellow Springs Great Emperor bahkan ingin membangun jalur reinkarnasinya sendiri, sehingga semua makhluk hidup yang mati di antara bumi, langit, dan kosmos dapat membuat roh mereka ditangkap dan ditandai oleh para muridnya. Kemudian, berdasarkan kebaikan atau kejahatan mereka, ia akan membiarkan mereka dilahirkan kembali. Dia akan mengatur nasib semua makhluk hidup di langit dan bumi. Orang yang baik akan memiliki nasib baik, sedangkan orang jahat akan menerima hukuman abadi. Karena ini, ia menderita kecemburuan dari surga. Pada akhirnya, dia dibunuh, kata Naga Yan bercerita. Orang-orang dari sekte Huangquan membunuh makhluk untuk memperbaiki pil dan meningkatkan kekuatan mereka. Bukankah itu juga perilaku yang mengerikan? Tanya Fang Han. Untuk mencapai puncak cahaya, seseorang harus menggunakan cara gelap. Di masa lalu, Yellow Spring Great Emperor juga ragu-ragu tentang masalah ini. Namun pada akhirnya, dia memutuskan bahwa, selama tidak ada kehancuran besar, tidak akan ada dampak serius. Ini adalah prinsip surgawi. Akan tetapi, menggunakan cara gelap inilah alasan mengapa Yellow Spring Great Emperor gagal, kata Naga Yan. Menggunakan kegelapan untuk memberi keadilan, keadilan macam apa itu? Jika Anda sendiri jahat, lalu mengapa Anda ingin orang lain menjadi baik? Tanya Fang Han. Setelah itu, dia melanjutkan retorika, hal-hal yabek telah saya lakukan dalam hidup ini, saya belum membunuh satu orang pun yang baik. Ketika saya melawan pengawas-pengawas istana Fang, itu karena mereka terlalu banyak menggertak saya. Jika seseorang memiliki kebencian, ia harus bisa melepaskan kebenciannya. Membunuh bandit padang pasir, Yasha, Sura, dan iblis surgawi, itu semua karena mereka jahat dan akan memakan orang. Iblis surgawi barusan mencoba memakanku, dan telah memasuki pikiranku. Saya harus membunuhnya. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Liu Kang dibunuh oleh Hong Yi. Meskipun dia mengancam saya, dia tidak pantas mati. Saya tidak punya pemikiran untuk membunuhnya, dan bahkan menyelamatkannya. Adapun kakak perempuan Mo dan kelompok itu, jika saya adalah seseorang yang menggunakan cara gelap, maka saya akan membunuh mereka, memverifikasi kematian mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang harus hidup tanpa melakukan apa-apa. Mengambil pedang terbang mereka adalah karena, yang pertama untuk keberlangsungan hidupku, dan yang kedua karena mereka bersekongkol melawanku. Mereka menginginkan harta iblis di tubuh saya, dan siap menggunakan saya sebagai umpan. Ketiga, saya membunuh Pangeran Merah Muda dan dapat dianggap sebagai penyelamat mereka. Kalau bukan karena aku, mereka pasti akan terbunuh oleh Pangeran Merah Muda dan pedang terbang mereka masih akan direnggut. Fikir Fang Han menganalisis hal-hal yang telah ia lakukan sejauh ini dalam hidupnya satu persatu di benaknya. Fang Han menyadari bahwa dia sendiri tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat salah. Dalam semua keadilan, hal-hal yang telah dia lakukan semua perlu dilakukan, dan tidak dilakukan menggunakan langkah-langkah gelap. Fang Han bisa merasakan bahwa di dalam benaknya, sepotong demi sepotong rohnya mulai mengeluarkan kilauan. Meskipun tidak terlalu kuat, itu adalah cahaya yang solid. Keinginan rohnya telah mendapatkan temperamen yang sangat hebat.
Setelah Fang Han memakan Blue Sky Great Pill, Fang Han merasakan semangatnya semakin kental. Namun, perutnya menjavi agak lapar. Sepertinya, setelah setiap kali berkultivasi, dia terus merasa lapar. Untungnya, dia punya banyak pil. Dia mengambil pil darah, menelannya dan kemudian minjem di jimat air. Dia menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri. Cahaya halus melesat ke segala arah. Dia berdiri karena dia mendengar naga Yan berkata, "Karena roh telah pulih, mari kita terus bergerak maju dan mengeksekusi beberapa iblis surgawi untuk lebih mempertajam rohmu." Di satu sisi Fang Han berlari dan melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi, untuk melatih tubuhnya. Di sisi lain, Fang Han menggunakan matanya untuk mengamati semua arah, bahkan kadang-kadang melihat ke bawah untuk melihat, apakah ada bahan surgawi. Pada saat ini, di suatu tempat yang jauh di depannya, tiba-tiba tampak berubah kehitaman. Badai di atas sangat kuat, bahkan bebatuan berat dapat diledakkan ke langit dan terbang dengan liar. Jika Anda menemukan angin seperti itu, akan lebih baik jika Anda bersembunyi di puncak batu, kata naga Yan dengan sacai. Namun dia melanjutkan, "Tidak baik, itu sebenarnya bukan badai, tetapi sekelompok iblis surgawi." "Oh tidak, mengapa ada sebanyak ini? Cepat, lari dan sembunyi. Tidak peduli seberapa kuat keahlian Anda akan hancur berkeping-keping." Fang Han kaget. Pada saat mereka bercakap-cakap, angin di kejauhan menjadi lebih besar dan lebih besar. Berkobar, sampai-sampai pakaian sihirnya mulai membuat suara bendera berkibar. Kemudian, dia berbaring diam. Setelah beberapa saat, Fang Han merasakan kedinginan di atas tanah perlahan menghilang. Masih ada iblis surgawi. Gumam Fang Han merasakan di sekitarnya, sebenarnya masih ada lebih dari 10 aliran angin dingin yang berputar. Mereka semua mulai bergegas ke arahnya. Berubah menjadi 10 wanita yang langsing, baik dan cantik. Mereka menari tarian yang sangat mengharukan, dan mengeluarkan suara-suara mendesah, menyebabkan Fang Han menjadi bingung. "Adik kecil, kami sangat kesepian, kemarilah untuk menghibur kami," ucap iblis itu. Fang Han berkata, "Anda ingin menggunakan ini untuk mengguncang roh saya. Anda semua bermimpi." Fang Han tidak memperhatikan wanita-wanita muda ini, tiba-tiba bergerak. Menuju langit di atasnya, dia melemparkan beberapa serangan dengan telapak tangannya, pada saat yang sama berteriak, "Surga dan roh bumi, roh matahari dan bulan." Dari tenggorokannya, raungan besar meletus, yang bisa mengejutkan seekor harimau, sampai darah keluar dari mulut, hidung, dan pingsan. Angin yang dihasilkan oleh serangan telapak tangannya berkoordinasi dengan suara, menyebabkannya seolah-olah Lei Gong mengayunkan palu raksasa. Gelombang suara mengguncang daerah itu dalam 10 li. 10 bayangan ini sebenarnya adalah kerangka tulang putih. Mereka masing-masing mengeluarkan jeritan tajam, seolah-olah mereka telah menerima pukulan keras. Selanjutnya, penampakan para wanita muda menghilang. Iblis surgawi ini berubah menjadi kerangka putih biadab yang mengerikan. Dengan keras mereka menyerbu ke arah langit mencoba menghindari telapak tangan Fang Han. Namun, Fang Han tidak membiarkan mereka kabur. Dia mengambil 7 Evil Spirits yang tergantung di tubuhnya, asap serigala mengepul keluar dan bergegas menuju langit dan berubah menjadi wajah iblis. Wajah-wajah ini bergerak ke arah iblis surgawi, dan mencoba menelannya. "Saya akhirnya hanya menyegel 14 iblis surgawi, dan itu cukup melelahkan. Seandainya ada 100 sekaligus, bukankah aku akan mati?" pikir Fang Han menuangkan labu ke dalam lukisan Yellow Springs. Naga Yan sangat riang. Dia mempersempit masing-masing iblis surgawi, yang baru saja ditangkap menjadi pil besar biru langit. "Saya akan memberikan pil ini ke Flying Yasha. Dengan cara ini, mereka akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan untuk bertransformasi.
Fang Han, kali ini, mari kita saring lebih banyak iblis surgawi. Jika kita dapat membunuh 360 iblis surgawi lainnya dan menyaringnya menjadi pil besar biru langit untuk dimakan Yasha, agar mereka menjadi sura. Pada saat itu, kita akan memiliki 10 pengawal sura, kata naga yang terlihat senang. 10 pengawal sura, itu sangat kuat, pikir Fang Han terkejut. Bersambung.